Halo Studio Lovers, untuk kamu para pria jomblo, apa sih yang ada dalam pikiranmu jika seseorang akan mengenalkanmu dengan seorang gadis Dayak? Bisa ditebak kalau kamu bakalan menolaknya dengan alasan segan atau mungkin takut. Nah, stereotip yang melekat di masyarakat soal gadis Dayak selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal magis sehingga gadis Dayak dianggap seram dan juga angker. Tetapi asal kamu tahu nih bahwa semua itu tidaklah benar dan anggapan tersebut harus diluruskan. Alih-alih angker dan juga serem, gadis-gadis Dayak justru menunjukkan sifat dan sikap yang sebaliknya. Jujur saja nih, dari semua wanita di wilayah Indonesia, gadis Dayaklah yang bisa dikatakan paling welcome. Nah, buat para jomblo nih, kamu jelas harus mempertimbangkan gadis Dayak sebagai pasangan. Tidak hanya pacar saja ya, tetapi juga sebagai istri. Alasannya tidak lain lantaran gadis Dayak itu kalau kata anak muda zaman sekarang nih, istriable banget. Nah, berikut ini fakta-fakta gadis Dayak yang bakalan bikin kamu menjadi kesemsem. Tapi nih sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Gadis Dayak angker, piknikmu kurang jauh tuh. Stigma paling lekat dengan gadis Dayak adalah katanya nih mereka begitu angker dan juga dingin. Jangankan bisa punya hubungan, kenalan saja sangat susah karena sifat defensif mereka yang kebangetan. Tetapi apakah aslinya seperti itu? Oh, tentu saja tidak. Nah, gadis-gadis Dayak tidak seprimitif yang kita kira. Mereka berpendidikan tinggi, bahkan mungkin saja mengungguli kita. Makanya mereka selalu open-minded untuk setiap hal, termasuk kepada pemuda-pemuda yang ingin mendekati. Tidak hanya itu, sifat naluriah orang Dayak sendiri dari dulu memang seperti itu. Jadi mereka tidak angker, tetapi justru sebaliknya. Lemah lembut dan tidak masalah perbedaan. Banyak yang bilang nih gadis-gadis Dayak itu kasar dan kalau bicara sering bernada keras. Anggapan seperti ini harus diluruskan ya, karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Kalau tidak percaya, silahkan tanya mereka yang sudah ke Kalimantan atau bahkan yang punya istri seorang gadis Dayak. Kebanyakan pasti mengatakan kalau wanita-wanita Dayak itu malah lemah lembut. Nah, kalau masalah bicara bernada keras itu sepertinya bukan masalah ya. Setiap daerah memang beda kultur bicaranya, seperti orang Solo yang beda dengan Batak. Tidak hanya lemah lembut saja nih, gadis-gadis Dayak juga sama sekali tidak masalah dengan perbedaan. Intinya sih sebenarnya satu ya Studio Lovers, kamu sopan dan baik, mereka pun sama. Ya terlepas dari semua perbedaan yang ada, termasuk status kita yang pendatang kalau ke sana. Nah, karena tidak masalah dengan perbedaan, punya suami orang luar Kalimantan pun juga tidak masalah bagi mereka. Asik ya? Fisik mereka mirip dengan gadis-gadis Tionghoa. Cantik memang tidak melulu sikap, tetapi juga rupa fisik. Nah, membicarakan perawakan gadis Dayak, kamu pasti suka karena mereka beda dari yang lainnya. Secara umum, gadis Dayak berkulit kuning langsat, matanya tajam dan punya bentuk muka yang cukup khas. Sekilas mereka identik dengan gadis-gadis Tionghoa. Kalau dilihat dari sejarahnya, ada yang mengatakan kalau leluhur orang Dayak ada yang berasal dari negeri Cina. Makanya keturunan ke bawahnya pun mirip-mirip Chinese. Jadi kamu yang ingin punya istri mirip Chinese tetapi tesnya Indonesia, jawabannya jelas adalah gadis Dayak. Alat vital menghilang, mitos atau fakta? Tidak hanya stigma sifat yang angker, gadis Dayak juga kental dengan mitos yang satu ini. Ya, apalagi kalau bukan alat vital pria yang menghilang. Jadi selama ini dipercaya barang siapa macam-macam dengan wanita Dayak, apalagi sampai mempermainkannya, maka ia bakal kehilangan alat vitalnya. Betul atau enggak sih yang seperti ini? Nah, memang ada sih cerita-cerita soal itu, tetapi orang Dayaknya sendiri sepertinya juga menolak kisah ini, terlepas dari anggapan sihir mereka yang begitu kuat. Tetapi nih, inti dari cerita ngeri ini sebenarnya bukan begitu. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya nih, orang Dayak akan baik kalau kita baik. Berlaku juga ya untuk sebaliknya.
sekali kepincut tak bisa pulang. Tidak hanya soal alat vital yang raib, mitos ini juga cukup sering terdengar nih. Menurut cerita yang ada, gadis Dayak kalau sudah suka dengan pria, terutama nih yang berasal dari luar Kalimantan, mereka bakalan mengikatnya secara gaib, alias tidak benar-benar bisa pulang. Jadi meskipun fisiknya tidak di Kalimantan, tetapi hati dan pikirannya bakalan tetap tinggal di sana. Rumor ini juga hanya pepesan kosong. Faktanya tidak ada tuh yang seperti itu. Kepincut tidak bisa pulang memang benar, tetapi lebih dikarenakan si pria sendiri. Ya, mereka kepincut dengan gadis Dayak lalu ogah pulang nih karena saking cintanya. Yang terjadi selama ini ya seperti itu ya studi lovers. Singkirkan stigma dan anggapan buruk soal gadis Dayak karena mereka sama sekali tidak seperti itu. Cobalah mengenalnya, kamu pasti deh bakalan suka. Meskipun tidak jadi pasangan, berteman dengan mereka pun juga sangat menyenangkan. Tapi nih paling enak memang menjadikan mereka sebagai seorang istri. Karena sifat-sifatnya itu loh yang pasti bikin rumah tangga tentram dan samawa kalau kata orang-orang. Nah studi lovers, itulah beberapa fakta menarik tentang gadis-gadis Dayak. Adakah di antara kalian yang sudah kepincut dengan mereka? Yuk tuliskan ya di kolom komentar, sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.